membantu petani gitu-gitu, terus membantu pemulung atau apa, pokoknya intinya membantu rakyat tertentu gitu. Anggota lagi kan? Oke, ya maksudnya terus itu yang mereka para petani. Sekarang tuh lagi banyak-banyaknya startup kayak gitu-gitu kan, bisnis sendiri tapi yang lebih cepet gitu pergerakannya. Nah, banyak yang ngomong tuh kayak visinya itu untuk membantu petani gitu-gitu, terus membantu pemulung atau apa, pokoknya intinya membantu rakyat tertentu gitu lah. Nah, menurut kakak itu gimana? Salahkah, benarkah, atau wow keren banget mereka sangat-sangat sosialis atau sosialis sih maksudnya sangat membantu sesama atau gimana? Juga ketika mereka masuk startup gitu kan, itu udah nggak ada namanya bantu atau enggak gitu, sudah itu murni kapitalis. Oke, terus jadi kayak menurut gue emang menurut kau kapitalis nggak membantu? Kapitalis membantu kok, asal kayak fair di dalam segi informasinya. Oke. Ya udah bahas apa ya? Kayak jadi kita bahas ini. Maksud gue kayak startup yang kayak membantu petani. Lu perlu kayak cross check lagi gitu kan, sebagai lu perlu ngeriset lebih dalam kayak gitu. Apakah benar-benar mereka membantu petani atau apa gitu? Emang kenapa tuh? Ya maksudnya iya kan, berarti kan dengan contohnya mereka ya membeli dari petani lebih murah, kayak lebih murah maksudnya lebih fair gitu ke customer akhirnya. Ya udah gitu. Ada yang kayak ngepotong ininya juga, jalur distribusi dan lain-lain. Ya membantu dong. Ya membantu, tapi kan lu balik lagi tuh, siapa sih yang paling diuntungkan dengan adanya itu gitu kan? Siapa emang? Iya, orang kotanya gitu. Siapa yang kerja di dalam startup itu? Orang kota gitu. Orang kota tuh maksudnya misalnya kayak lulusan kuliah kayak gitu, atau itu kalau yang kerja maksudnya kayak gitu. Lu kudu ngeliatnya dari rada sudut pandang rada jauh ya, misalnya kayak pembedanya adalah ini petani, ini orang kota yang kerja di startup itu gitu kan. Mana kah yang lebih sering terbantu? Terbantu kita lihat parameternya apa nih, apakah dari gitu. Kan pendapatannya. Dari pendapatannya aja. Apakah lebih sering terbantu sih petaninya gitu? Pasti misalnya kayak gini, ketika lu beli mereka dengan harga fair gitu kan, mereka si startup ini pasti kan ngejual lagi kan, nggak mungkin dong dikonsumsi sendiri. Iya bisnis gitu kan. Iya dong Bapak, emang banyak. Marginnya itu otomatis punya si startup nya ya. Kayak gitu kan. Nah, untungnya sebenarnya yang mana sih sebenarnya gitu? Satu, ya untuk startup dong. Mereka nggak melakukan budidaya pertanian atau apa-apa gitu kan. Tiba-tiba punya komoditas. Oke. Ya namanya mereka usaha. Terus habis itu mereka jual lagi. Ya. Gitu kan. Dapat margin lebih bagus karena punya PT dan juga punya PT jadi bisa di kredensialnya bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu kan. Dan juga lebih gampang kan jadinya ketika lo punya PT mau untuk lebih menjual, trusted aja gitu trusted kan. aja lah gitu kan. Pasti harganya juga cincai kan. Ya. Marginnya juga enak gitu kan. Ya menurut gue kayak anggap aja kayak si komoditas ini tuh udah impas lah gitu. Impas sama harga beli bibit lah, harga beli obat atau pupuk gitu kan. Anggap aja harga komoditas yang barangnya itu udah impas gitu kan. Tinggal marginnya doang gitu, anggap aja kita mikirin marginnya aja. Marginnya dipegang siapa ya? Dipegang si company ini gitu. Tapi kan tetap aja kayak misalnya si petani ini kan misalnya nih sebelum si startup ini ada mereka cuma dapat 1.000 per kilo gitu. Sedangkan dengan mereka datang 2.000 per kilo, nah mereka bukannya naik tuh 2 kali lipat. Ketika lu lihat dari kacamata yang lebih jauh gitu kan, saya kayak lu mundur backtrack lagi gitu kan, gue coba melihat dari yang lebih lebar lagi gitu kan, si company ini berapa persen sih mengambil proses bisnisnya ini, berapa persen dari jual beli komoditas pertanian yang ada gitu. Berapa persen apanya maksudnya? Berapa persen dari seluruh Indonesia misalnya gitu. Gak mungkin nyampe 10% atau 20%. Maksimal 20% lah menurut gua. Oh, dari total semua petani gitu ya, yang jadi, mereka serap gitu. Jadi menurut gua kayak siapa sih yang paling diuntungkan? Ya orang kotanya menurut gua kayak gitu. Orang yang pegawai yang kerja di startup itu kayak gitu.
direksinya kayak gitu. Terus habis itu lu dapat gaji yang mentereng karena di startup kan pasti gitu kan. Nah terus Banyakan. ya kayak gimana dong, maksudnya ya ada kan sebenarnya yang berusaha dia ya udah apa ya ingin menyetarakan gitu perlahan sih ya, tapi kan nggak mungkin kan ya, misalnya dengan ya emang kakak mau misalnya kakak kerja programmer gitu, kakak sama persis dengan ya bukan merendahkan atau apa ya, maksudnya sama persis sama orang yang misalnya apa ya ya yang ngangkut kalau pas kakak beli PC misalnya kayak gitu ya, gaji bulanannya misalnya ya gue programmer terus habis itu gaji bulanan gue terus habis itu gaji lu ketinggian coy, lihat aja nih si kuli bangunan ini misalnya gitu ya balik lagi sebenarnya kalau gue bilang pada ya maksudnya kakak kan juga punya suatu skill yang orang nggak punya maksud gue gitu, kayak sebenarnya itu di balik itu semua sebenarnya gue juga melakukan hal yang salah, saya kayak gue juga kerja gitu kan istilahnya kayak gitu kan, gue juga kerja sebenarnya gue juga ngelakuin yang salah kayak, tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir emang gue adalah orang yang diuntungkan karena ada bisnis baru. Maksudnya ada oke. Gue programmer udah pasti bisnis baru kan udah pasti programmer dibutuhkan gitu, gue diuntungkan gitu kan. Tapi kan balik lagi kayak misalnya kayak yang tadi gue bilang kayak yang diuntungkan tuh ya golongan kayak gue sebenarnya orang-orang kota kayak gitu. Oh jadi sebenarnya itu nggak masalah asal ya tadi ya maksudnya jangan terlalu heboh banget sama si visi itu dengan sounding segala macam sedangkan perilakunya itu enggak ke arah situ gitu. Ya sebenarnya dengan realitas seperti ini nggak masalah ya orang. Nggak masalah kan? Nggak masalah, maksudnya kayak. Tapi maksud gue jangan lu terlalu membranding bahwa company lu itu membantu petani gitu loh. Sebenarnya yang paling terbantu itu bukan petaninya, tapi elunya gitu loh. Apa ya, sih? Tapi namanya visi berarti dia kan baru mau mengarah ke sana gitu. Ya. Belum dapat gitu. Iya belum dapat, tapi kan tetap aja gitu loh. Bullshit-bullshitannya gitu kan, ya kan? Ternyata gitu. Semua apa namanya startup tersebut investor. Ya. Karena startup ya kan, bukan bisnis biasa kan. Iya, karena dia pengen apa namanya sangat cepat scaling up-nya gitu. Growth-nya pengen cepat gitu kan. Berarti yang lu bawa ke investor tuh apa gitu? Namanya startup lu belum untung sebenarnya. Bisnis lu belum jalan gitu kan. Lu belum untung. Yang lu bawa ke investor apa ya, data customer lu, data petani lu gitu kan. Berarti kan lu sebenarnya kayak memanfaatkan petani ini untuk dapat investor. Anjing banget maksud gua. Ya iya sih tanpa mereka tahu ya maksudnya. Ya bukan masalah mereka tahu juga masalah. Iya maksudnya tanpa mereka tahu dalam hal apa ya? Bukan masalah tanpa mereka tahu atau enggak gitu. Cuma mindsetnya tuh berganti gitu. Awalnya lu mau pengen membantu petani, visi lo, tapi kenyataannya lu tuh dibantu oleh petani gitu. Nah, tapi dengan kan dapat investor, misalnya kayak gini. Oh, petani gua sekarang dalam waktu 1 bulan nambah 500 gitu misalnya. Wah, seneng banget dong investor dengan data kayak gitu. Yoi. Dengan nambah customer belum tentu lu dapat untung sebenarnya. Belum kan? Nambah customer belum tentu lu dapat profit. Yoi, karena kan lo bisa aja promo atau lo bisa aja sebenarnya. Ya maksudnya itu hanya data lo doang. Mereka nggak repeat order. Bukan repeat order ya, apa ya? Mereka nggak sesmooth itu berpartner dengan sekian banyak petani kayak gitu. Tapi paham. Data itu lu bawa karena itu termasuk data growth kan. Pertumbuhan kayak gitu. Ya si investor seneng dong lihat kayak gitu. Misalnya kayak wah cepet banget ternyata. Dalam sebulan itu udah pasti ke ini retentionnya segini. Nah itu data petani semua gitu kan, yang lo bawa ke investor sehingga investor suka dengan company lo gitu. Sekarang gue tanya ke lo, yang terbantu siapa? Ya company-nya. Ya tapi kayak gini, maksudnya pakai siapa? Pakai data itu, oke. Pakai petani kan? Nah, pakai petaninya. Nah, cuma maksudnya kan ada juga nih misalnya pemikiran seperti ini kayak ya nggak apa-apa dong gue mencari investor itu dan dapat maksudnya bantuan atau dukungan dari investor ini gitu, sehingga ya kan ujung-ujungnya gue kalau misalnya kapital gue banyak, kapital gue gede, gue bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Iya, mempekerjakan orang kota lagi kan?
Oke, ya maksudnya lebih menambah partner yang petani lagi sehingga lebih banyak dong petani yang bisa gua gini aja deh. Ini gitu. Apa? Gini aja deh. Iya enggak, maksudnya bisa jadi kayak gitu kan kalau lihatnya. Oke. Gimana? Berani enggak startup itu gitu kan? Memperkerjakan petani. Iya kan beli tuh lahan, pekerjakanlah tuh petani. Emang gitu. Enggak dipekerjakan? Ya enggak dong, namanya partner, bro. Iya, sebenarnya kan partner. Namanya partner enggak? Iya. Cuma beda dengan pabrik, misal pabrik jagung yang iya, kalau pabrik kan mereka emang beli lahan. Iya, ya kan? terus habis itu yang outsourcing para petani. Iya, benar. Gitu kan? Jadi petaninya kerja. Beda. Iya, benar. Kalau startup memang dia punya rule bahwa bukan rule sih, jatuhnya emang kecenderungan untuk memperkecil aset resource juga terutama sumber daya manusia gitu. Ya startup yang bilang kayak gitu, gini aja, berani nggak lu memperkerjakan beli lahan mereka, ya kan, atau kontrak lahan mereka, membantu mereka juga, terus habis itu memperkerjakan mereka, membantu mereka sangat gitu. Ya udah, mereka tuh nggak butuh kayak dijualin komoditasnya lah atau gini-gini lah. Mereka cuma butuh konsistensi dari gitu. Gaji lah istilahnya gitu. Ya pokoknya benefit lah yang konsisten kayak gitu. Tapi emang sistem, berarti kakak agak menggarisbawahi si sistem partner ini berarti apa? Emang karena sebenarnya bagus kalau sistem partner ini sudah. Jadi kan asal kan fair gitu. Rata gitu. Iya. Maksudnya kayak misalnya asal fair gitu. Maksudnya kayak si partner ini benar-benar baru, misalnya kayak lu memunculkan suatu bisnis baru kayak gitu. Bisnis baru atau apa gitu kan, sebenarnya kayak dia masih melakukan hal yang dia lakukan seperti biasa. Oke. Tapi gara-gara bisnis baru, dia ada tambahan. Bukan kayak dari, ya maksudnya bukan datang ke dia hanya ngambil resource utama dia, terus ya kan nggak terlalu dapat juga kan hal-halnya apa kayak yang gue tangkap sekarang adalah cuma ini doang coy. Mereka tuh kayak meng-branding bahwa gue menolong petani gini-gini, tengkulak tuh jahat terhadap petani, harga ditekan gini. Ya, lu ketika datang sebagai pembeli kayak gitu, ya lu tengkulak lagi gitu kan. Iya, jatuhnya di mata mereka kayak gitu sih. Iya, di mata mereka kayak gitu pasti. Ya, sering juga kayak lihat bahwa beliau-beliau ini gitu, para petani itu kita juga ngomongnya bos kayak gitu. Bos. Kita juga pernah datang ke NTB juga, kita dianggap bos kan di sono. Iya, padahal gara-gara kita beli, kita cuma ngobrol-ngobrol doang, nyoba-nyoba doang. Maksudnya sebenarnya ada juga kok tengkulak yang fair terhadap petaninya gitu loh. Ada dan banyak juga gitu loh. Sebenarnya ada pasti. Misalnya kan makanya ada petani yang kayak ini, gue suka jual di bos ini gitu kan. Ya, karena benar. Karena harganya lebih enak kayak gitu. Berarti kan dari segi ini dia lebih fair terhadap si petani ini gitu kan. Ya jadi nggak melulu si tengkulak itu sesuatu yang buruk sebenarnya gitu, kayak gitu. Tapi bahkan ketika gue yakin juga kalau misalnya si startup ini jadi tengkulak yang baru di situ gitu kan, misalnya dia tuh bakal mau monopoli itu gitu loh. Terus si tengkulak ini yang lama gimana? Iya, soalnya itu dia tadi, maksudnya nggak ada solusi yang emang bisa ngejangkau semua orang gitu. Iya. Maksudnya kaum tertentu doang yang bisa cepet ininya tumbuhnya. Iya sih, itu make sense. Makanya kayak mereka juga pasti kayak baru kayak 20% lah maksimal dalam mengambil semua lini bisnis itu gitu. Misalnya kayak pertanian, paling di pertanian yang padi misalnya kayak gitu kan, cuma 20%. Ya nggak masalah sih, maksudnya ya kan sebenarnya bisnis itu ya as usual ataupun enggak gitu kan, itu pasti ya kalau baru-baru enakan fokus memang mengambil satu part of si rantainya gitu. Ya kalau misalnya udah holding segala macam ya dari awal sampai akhir diambil ya sikat aja gitu. Cuma tetap aja maksudnya kayak lu tuh nge-branding bahwa company lu membantu, padahal sebenarnya company lu yang terbantu oleh para petani itu. Kalau pengen fair ya gini aja coy. Ya gimana kalau misalnya pengen fair? Maksudnya dia emang punya visi kayak gitu nih. Iya, kalau pengen fair bisa kayak gini. Tapi gimana berapa gitu? Persentase dari duit yang udah dapat ke investor langsung masuk ke petani itu semua. Iya, maksudnya nggak ngasih secara sukarela, cuma misalnya kayak lu jadiin suatu barang kayak gitu. Beliaunya itu gitu. Misalnya kayak lu jadiin barang atau lu bikinin infrastruktur di sana misalnya. Jangan infrastruktur buat yang kayak misalnya bukan umum kantor, kayak gitu. Ya, bukan kayak misalnya yang benar-benar langsung misalnya ya
tadi sih kayaknya lahan terus kayak gitu, terus pupuk mungkin ya kayak gitu langsung lo kasih ke mereka kayak gitu. Iya sih. Jadi nggak usah ada embel-embel kayak oh ini adalah subsidi dari company kami gitu. Jangan anjing. Ya, maksud gue kayak itu tuh real, terbukti bahwa company lo tuh survive gara-gara mereka. Iya. Tapi bukannya emang kalau misalnya ya kita mempropos sesuatu ke orang yang punya capital gitu, punya dukungan dalam hal ini si investor, bukannya mereka pasti nanya ya, ini lo buat apa? Kan biasanya kita menceritakan bahwa oh ini buat marketing, ini buat produksi dan lain-lain. Nah kan kalau misalnya jatuhnya kalau yang masalah produksi dan partnership ini jatuhnya kan emang pasti jatahnya si partner kita yang si petani itu dong harusnya gitu. Ya, berarti bukan menjadi sesuatu yang aneh dong, harusnya mereka dapat lebih banyak saat kita dapat ini. Tapi pada kenyataannya menurut kakak gimana? Ya mereka nggak dapat apa-apa gue lihat. Jadi lebih banyak ke yang branding dan marketing. Iya, lebih banyak susut ke terhadap si pegawai-pegawai dalam kantornya ini gitu. Dalam company ini. Lah, emang kenapa? Oh, mungkin karena harus selalu nambah gitu ya. Iya, mungkin karena selalu nambah, terus habis itu selalu growth gitu kan. Regenerasi dan semacamnya gitu. Terus habis itu untuk mencari talent yang lebih bagus lu pasti butuh duit yang lebih bagus. Iya, gaji yang lebih bagus. Penawaran gaji yang lebih bagus. Oke. Padahal sebenarnya kayak ya anggap aja kayak gini lah. Berani nggak sih lo kayak gitu men-challenge company lo kayak gitu untuk memperkerjakan para petani itu gitu langsung gitu. Misalnya kayak ya mereka misalnya kayak memperkerjakan anaknya mereka apalagi mempersolahkan anaknya mereka kayak benar. Bisa loh kayak gitu. Iya maksudnya yang emang di lingkungan mereka gitu ya. Iya kayak gitu. Iya ya, kenapa nggak kepikiran bahwa ya maksudnya kalau emang kita mau membantu petani ya kalau bisa ya emang di lini itu kita main. Ya, jadi kayak misalnya ya pasti ada dong. Pasti anak ada. Dia yang sarjana kan suka ada tuh kayak ada. Terus apa namanya? Misalnya nggak sarjana pun misalnya lu sekolahin gitu kan. Iya, disekolahin. Misalnya balik lagi si investor tuh invest ke lu gitu kan. Untuk hal macam-macam. Tapi lu juga invest terhadap si anaknya petani ini misalnya. Jadi ketika mereka udah lulus gitu kan, lu lihat mereka berbakat ya lu tinggal masukin ke company lu untuk jadi pegawai lu atau gimana, jadi suatu talenta lu lah kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak lu jangan melulu ngambil dari lulusan di kota kayak gitu kan. Lu balik lagi gitu kan kalau pengen membantu petani udah kayak gitu. Lo sekolahin mereka di lingkungan petaninya yang lo ini gitu ya, empower gitu. Lu nyari talent juga dari lingkungan petani, lu nyari talent dari lingkungan itu gitu kan. Lu didik, lu pupuk kayak gitu. Kalau menurut gue lebih fair kayak gitu soalnya daripada lu satu karena pengen cepet growth gitu kan. Lu mencari talenta dari luar negeri atau dari kayak kalau misalnya ada yang emang dari luar negeri. Maksudnya misalnya di kalangan petani gimana? Ya boleh. Maksud gue kayak ketika jangan satu-satunya cara lah ya, soalnya kayaknya ya hal itu yang selalu maksudnya kayak utamakan. Terus habis itu ketika misalnya kayak si petani ini nggak pengen masuk dalam bisnis lu, dia berarti bukan pasar gua bro, kayak gitu atau gimana? Iya. Tai banget maksud gue kayak ya dia termasuk kaum yang pengen lu bantu nggak sih kayak gitu? Lah kan itu visinya. Makanya, cuma kan dia bilang kayak nggak tahu ya itu visinya atau misinya atau strateginya yang bisa berganti. Maksud gue kayak gitu, maksud kayak ketika lu benar-benar pengen membantu, banyak cara sebenarnya membantu mereka gitu sebenarnya. Jadi jangan kayak lu sampai saking sibuknya lu menutup mata dengan berbagai macam opsi yang ada. Iya. Itu maksud gue ya karena lu malas aja menurut gua. Sejago apapun lu sebagai seorang pebisnis, leader atau apapun, kalau memang visi lu nggak sesuai dengan apa yang lu lakuin gitu, visi lu nggak sesuai dengan misi yang lu lakuin gitu, ya bullshit. Balik lagi. Balik lagi. Apapun yang kita omongin di sini, kudu di cross check lagi, kudu diklarifikasi lagi. Klarifikasi lagi. Kalau bisa dibuktiin lagi kalau berarti nggak apa-apa dong biar bagus biar pada jadi startup. Thank you.